Eh, Nah, untuk hari ini mungkin kita akan mengenal ya, sesuai dengan apa namanya tugas yang diberikan oleh panitia. Di sini saya akan membahas tentang machine learning ya, pengenalan machine learning yang mungkin materinya kalau teman-teman di sini apa namanya suka googling itu ada di mana-mana ya. Kalau googlingnya itu atau memanfaatkan internetnya itu tidak hanya untuk sosmed, TikTok, Instagram, mungkin apa namanya kata-kata ini itu sudah banyak bermunculan di internet. Nah, ini apa namanya mungkin saya rangkum ya apa berbagai informasi tersebut dalam slide-slide berikut ya. Semoga dengan slide-slide berikut teman-teman yang ada di sini apa namanya bisa mungkin tergambar gitu. Gitu apa sih machine learning itu. Dan yang kedua mungkin apa namanya disclaimer juga untuk materi ini tuh saya mengasumsikan mungkin peserta yang hadir di sini itu sudah pernah paling tidak apa namanya mengambil mata kuliah atau mengenal istilahnya regresi atau regresi linier ya. Jadi apa namanya mungkin istilah model, kemudian apa namanya istilah prediksi itu sudah saya asumsikan sudah apa namanya familiar di sini. Nah, oke, ini apa namanya kita akan bahas yang pertama sebentar. Oh, ini dia. Nah, ya. Oke, kita akan bahas untuk istilah machine learning itu sendiri itu pertama kali memang dipopulerkan ya atau digunakan oleh Arthur Samuel 1959 yang merupakan salah satu bahasanya mungkin pegawai ya, pegawai dari IBM Computer ya, salah satu perusahaan yang terkenal juga di bidang komputer. Kemudian apa namanya pengertian machine learning-nya itu sendiri kalau yang tahun ini itu katanya baru disebutkan ya, kata machine learning baru disebutkan, tapi istilah atau definisi machine learning itu apa itu baru dijabarkan pada oleh Arthur Samuel di tahun yang sama ya, yaitu adalah apa namanya suatu kajian yang membuat komputer itu bisa belajar ya, bisa belajar tanpa apa namanya diprogram secara eksplisit ya. Nah, ini menurut Arthur Samuel. Jadi mungkin apa namanya kalau kalau mungkin teman-teman di sini pernah belajar pemrograman ya, pemrograman komputer itu biasanya komputer apa namanya bisa melakukan sesuatu itu kalau kita menulis codingnya secara lengkap gitu kan ya. Seperti misalkan apa namanya menghitung 1+1 sama dengan 2. Nah, itu kan apa namanya supaya bisa menampilkan itu komputer itu harus diprogram supaya mengenali bilangan 1 tambah kemudian 1 gitu. Nah, di sini apa namanya istilah learning itu apa berarti proses memperoleh informasi ya yang didapatkan dari data dengan tujuan untuk digunakan sebagai prediksi. Nah, ini mungkin apa namanya istilah learning di situ mengacu ke sana gitu. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia mungkin belum ada apa namanya terjemahan padanan yang pas gitu. Kalau saya teman-teman mungkin browsing di Google ya, kata learning ini ada yang menerjemahkannya di Indonesia itu dengan pembelajaran, ada juga yang menerjemahkannya dengan pemelajaran. Nah, menurut beberapa ahli bahasa, learning ini lebih cocok apa namanya diterjemahkan sebagai pemelajaran dibandingkan pembelajaran. Nah, itu apa namanya mungkin kalau teman-teman ingin menerjemahkan ke Indonesia, learning ini ya bisa diterjemahkan sebagai pembelajaran ya. Nah, kemudian di machine learning sendiri itu kadang kita juga apa namanya menemukan istilah-istilah lain yang sebenarnya itu sama atau mirip ya dengan machine learning, tapi di sini ya apa namanya istilahnya agak berbeda. Seperti ini ada istilah statistical learning yang mungkin dipopulerkan juga dengan bukunya ya. Ada buku yang berjudul Statistical Learning. Kemudian ada machine learning teknik dan statistical machine learning. Nah, ini mungkin secara apa namanya kajian atau bahasan itu mirip ya maksudnya ya. Jadi kalau nanti apa namanya membahas atau ada yang membahas tentang machine learning teknik atau statistical machine learning namanya itu ya mengacu pada machine learning yang dibahas di sini. Nah, ini apa namanya beberapa definisi juga gitu dengan dari para ya mungkin ahli dari machine learning itu sendiri. Ada Tom
Mitchell ini kalau tidak salah satu dosen di Carnegie Mellon University yang termasuk salah satu departemen machine learning peringkat 1 di dunia gitu ya kalau tidak salah. Nah, kemudian ada Andrew NG ini, saya tidak tahu bacanya Eng atau NG ya. Ini mungkin kalau teman-teman browsing machine learning di Google ya, nama ini sering muncul juga gitu dan ada kursnya di beberapa tempat ya. Nah, ini kalau kita lihat secara sekilas di sini paling tidak kata kuncinya itu mirip-mirip ya. Jadi ada belajar ya, ada belajar dari data, kemudian ada juga si Andre Ang ini sepakat dengan definisi sebelumnya, yaitu komputer itu bisa bereaksi atau bisa melakukan sesuatu tanpa diprogram secara eksplisit dengan bahasa pemrograman gitu ya, dengan bahasa pemrograman. Kemudian ini yang lain statistical learning tadi istilah lain dari machine learning ya, itu di sini definisinya agak sedikit beda ya. Mungkin ini kalau kita dari orang statistik itu akan lebih mudah memahami ini ya. Jadi kalau di sini sih statistical learning atau machine learning itu lebih pada pendekatan atau metode-metode untuk mengestimasi fungsi yang ini gitu. Nah, ini kan kalau bicara tadi saya sempat singgung regresi gitu kan ya. Nah, fungsi ini kan kita bisa ganti dengan fungsi regresi linear yang mungkin kalau kita sebut itu X beta gitu kan ya. Kemudian ada errornya gitu. Nah, ini kan fungsinya tidak hanya regresi linear tapi di machine learning mungkin ada beberapa fungsi ya. Seperti mungkin kalau sering dengar istilah misalnya neural network atau artificial neural network. Nah, itu di sini yang bisa menggantikan fungsi ini gitu. Dan definisi ini juga dikemukakan oleh ESL Book ya. ESL Book itu Introduction to Statistical Learning Book atau buku yang mempopulerkan nama statistical learning oleh para statistisi ya. Jadi para statistisi mungkin menganggap ya kalau machine learning itu ya sebenarnya adalah statistical modeling ya, tapi lebih pada tujuan predicting gitu. Nah, ini kalau kita rangkum ya dari definisi dari mungkin ini background-nya komputer dan ini dari background statistik, pada intinya sih kedua-duanya ini sebenarnya dia sama-sama mengacu pada belajar dari data ya, pada belajar dari data dan juga dengan belajar dari data itu dia bisa atau komputer itu bisa bereaksi sendiri gitu tanpa perlu diprogram. Nah, tadi mungkin dari definisi tadi itu mungkin sudah kelihatan ya. Jadi machine learning itu ada dari orang komputer dan juga ada dari orang statistik ataupun matematik ya. Nah, kalau di diagram mungkin yang banyak juga beredar di internet ya. Ini machine learning ini bisa dilihat di sini gitu. Jadi kalau makanya teman-teman dari komputer atau teman-teman dari statistik itu ya sangat available untuk belajar machine learning ya, karena tadi kalau dari statistik itu sebenarnya hanyalah statistical modeling gitu, tapi mungkin fokusnya itu lebih pada kemampuan prediksi ya. Kemudian kalau di computer science itu sebenarnya pada intinya dia ingin membuat komputer melakukan sesuatu tapi tanpa harus memprogram dengan dengan eksplisit tadi bahasanya. Dengan eksplisit dia bisa langsung bereaksi komputernya. Nah, itu dari dua field ini kalau diiriskan itu bisa belajar machine learning gitu kan ya. Nah, ini saya tidak bahas yang di sini karena ini mungkin mata kuliah ini atau presentasi ini itu khusus untuk machine learning. Nah, oke, ini mungkin definisi lain ya, atau ada orang yang berpendapat juga bahwa machine learning itu adalah subbagian atau subfield dari artificial intelligence gitu. Makanya sering sekali kalau mungkin di berita-berita atau di internet tuh sering bilang, oh ini kita pakai AI ini untuk untuk misalkan menentukan
menentukan seorang customer itu membeli barang apa selanjutnya gitu. Nah, itu menggunakan AI ini, artificial intelligence, atau apa namanya, kita mungkin pihak kepolisian sekarang sedang berusaha untuk apa namanya, mengembangkan e-tilang ya. E-tilang yang apa namanya, dengan kamera atau CCTV bisa mendeteksi kalau pengendara itu bermasalah atau tidak ya. Kemudian kalau bermasalah dia akan ditilang. Nah, itu biasanya jargon-jargon atau istilah yang digunakan, oh ini sekarang apa namanya, dengan menggunakan artificial intelligence kita bisa melakukan e-tilang ini karena apa namanya, artificial intelligence sudah canggih gitu. Nah, lagi-lagi mungkin yang dimaksud dengan artificial intelligence yang di situ itu adalah machine learning gitu kan ya. Karena balik lagi tadi apa namanya, seperti CCTV tadi yang e-tilang itu kan dia apa namanya, belajar dari data di mana datanya itu berupa rekaman video ya. Kalau kalau apa namanya, kalau di sini mungkin nah itu mungkin tidak mungkin atau sangat ya tidak mungkin ya, artificial intelligence-nya itu dikembangkan tadi dengan menggunakan pemrograman secara eksplisit ya. Jadi ditulis pemrograman satu-satu gitu. Itu butuh berapa juta baris gitu ya. Apa namanya, untuk menulis hal tersebut gitu. Nah, jadi lagi-lagi yang sering apa namanya, beredar saat ini kalau biasanya diklaim oh ini pakai AI, ini pakai artificial intelligence, itu biasanya mengacu ke machine learning ya. Atau mungkin apa namanya, di sini ada subbagian lagi dari machine learning yaitu deep learning. Nah, ini deep learning ini apa namanya, out of context di pembahasan kali ini ya. Tapi pada intinya sih deep learning ini ya apa namanya, machine learning yang hanya menggunakan satu jenis model atau algoritma gitu. Nah, tadi apa namanya, di dalam machine learning itu kalau orang komputer itu sering menyebut apa namanya, F tadi, fungsi F tadi itu sebagai algoritma ya atau algoritma. Kalau orang-orang statistik mungkin sering menyebut fungsi F itu sebagai models. Nah, ini mungkin apa namanya, maksudnya itu sama ya atau bisa digunakan ya satu dan yang lainnya tergantung biasanya apa namanya, teman-teman sedang berbicara dengan siapa gitu. Nah, di sini apa namanya, salah satu hal lain yang perlu diperhatikan di machine learning itu ya apa namanya, machine learning itu diterapkan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan performa model atau algoritmanya gitu pada suatu task tertentu. Task itu mungkin kalau diterjemahkan itu adalah ya kerjaan ya atau suatu apa namanya, mungkin kerjaan yang paling pas ya. Kemudian di sini apa namanya, bagaimana meningkatkan performanya atau kemampuannya si mesin atau algoritma atau model ini itu dengan apa namanya, experience gitu, dengan data experience-nya itu. Ini mungkin diagramnya ya yang bisa dibuat dari sini. Di sini apa namanya, ada data, kemudian ada learning algorithm atau learning model ya tadi ya. Itu data dimasukkan ke sini, kemudian dari data ini kita akan mendapatkan apa namanya, atau learning algorithm ini akan mendapatkan knowledge ya atau pengetahuan dari data ini. Tadi data kita apa namanya, istilahkan dengan experience ya. Kemudian learning algorithm ini kita apa namanya, istilahkan mungkin sebagai model. Nah, setelah belajar dari data gitu ya, dia akan si model ini atau si algoritma ini akan mendapatkan knowledge atau pengetahuan. Dan knowledge-nya itu apa namanya, tentu saja tadi bergantung pada task tertentu ya. Di mana balik lagi apa namanya, knowledge ini juga bisa diukur. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya akan di belakang gitu. Oh. Nah, oke, ini mungkin tadi kita sudah menyinggung tentang task ya atau apa namanya, kerjaan. Ya, saya tidak tidak apa namanya, tidak terpikir arti Indonesia apa. Jadi di machine learning ini ada beberapa task atau ada juga yang menyebutnya paradigma, ada menyebutnya apa namanya, jenis-jenis dari machine learning. Tapi di sini saya apa namanya, menyebutnya sebagai task ya. Jadi kalau ingin apa namanya, mungkin mendapatkan informasi lebih lanjut lagi di internet itu bisa cari machine learning task atau machine learning type of machine learning atau apa namanya, machine learning paradigma gitu, paradigm. Nah, di sini ada apa namanya, mungkin yang sangat terkenal itu ada supervised learning, kemudian diikuti dengan unsupervised learning. Ini apa namanya, dua task yang paling mungkin terkenal ya.
Tapi balik lagi yang sering sekali jadi bahan pembicaraan di mana-mana itu adalah supervised learning ya. Yang pada intinya sih supervised learning itu si model atau si learning algorithm tadi itu belajar dari datanya itu butuh bimbingan dari seorang manusia gitu ya. Kalau di sini diibaratkan mungkin seorang anak siswa gitu belajar dan di sini ada guru yang membimbing para siswa ini gitu. Nah, para siswa ini diibaratkan sebagai learning algorithm atau model, kemudian guru ini diibaratkan sebagai manusia atau human atau kita gitu, si user gitu. Nah, jadi pada prinsipnya kalau supervised learning ini si komputer tadi itu belajar dari datanya itu dengan bimbingan manusia gitu. Jadi kalau manusianya bimbingnya salah, ini kelemahannya ya. Kalau manusia bimbingnya salah, tentu saja komputernya juga belajarnya salah gitu kan ya. Nah, kemudian yang lain ini ada unsupervised learning, ini benar-benar si anak atau si model ini belajar sendiri gitu dari data yang ada. Nah, ini mungkin ilustrasinya. Jadi di sini tidak ada orang tua atau guru yang mengarahkan anak ini harus belajarnya seperti apa. Jadi dia benar-benar belajar sendiri. Nah, ini balik lagi kalau di sini mungkin salah satu hal yang perlu diperhatikan itu adalah kualitas datanya itu harus baik ya. Harus baik itu misalkan saja datanya itu tidak ada pecilan atau tidak ada data yang aneh. Misalnya data yang aneh itu katakanlah ada data umur tapi umurnya itu ada yang sampai 150 tahun atau 1000 tahun seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan gitu kualitas data. Meskipun supervised learning juga seperti itu ya, kualitas data itu harus diperhatikan juga, tapi balik lagi gurunya itu atau manusianya atau usernya yang membimbing itu juga harus diperhatikan. Nah, task yang ketiga itu biasanya disebut dengan reinforcement learning. Nah, ini sistem kerjanya mungkin kalau tadi ada guru dan tidak ada guru, kalau ini sistem kerjanya adalah kita memberikan reward dan punishment ya kepada si model atau si learning algorithm ini sehingga si model ini bisa belajar gitu. Jadi kalau dia benar ada rewardnya, kalau dia salah ada punishment-nya. Ya. Nah, ini soal reinforcement learning ya. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman ya merenungkan lagi ya, ini sebenarnya reinforcement learning ini kadang juga sering dijadisatukan dengan unsupervised ya. Tapi ada juga reinforcement learning ini yang menganggap dia harus berdiri sendiri gitu. Karena di sini tentu saja si model atau si learning algorithm ini dia ini harus belajar sendiri ya, menentukan bagaimana dia melakukan sesuatu gitu atau melakukan aksi dan dia hanya tahu dia benar atau salah dengan punishment gitu dan reward. Nah, itu ada yang sepakat dia memisahkannya menjadi reinforcement learning ya, menjadi bagian task sendiri, ada juga yang menyatukan dengan unsupervised learning. Nah, ini mungkin lebih detailnya ya. Tadi mungkin secara ringkas itu dari ketiga task tersebut maksudnya gimana ya, dan itu juga terinspirasi mungkin dari kehidupan sehari-hari ya tentang supervised learning, kemudian unsupervised, kemudian reinforcement learning. Itu mungkin kalau kita nanti ingin mendidik seorang anak itu bisa menerapkan hal-hal tersebut sebenarnya. Nah, ini beberapa hal dari supervised learning yang mencirikan gitu kan ya, mencirikan supervised learning. Yang pertama itu tadi tentu saja data, kemudian ada label atau nilai output. Nah, label atau nilai output di sini tadi yang saya sebutkan itu sebagai guru yang membimbing ya, guru yang membimbing. Jadi kan dari label atau output ini si
si data itu akan diberitahu, si machine learning itu akan diberitahu mana yang benar, mana yang salah gitu kan ya. Kalau kasusnya tadi misalnya benar salah, atau misalkan kalau si machine learning-nya itu diajari untuk mengklasifikasikan mana apel, mana jeruk gitu kan ya. Nah, tentu saja image itu kan bisa kita jadikan sebagai data ya, input datanya, dan kita harus melabeli yang mana yang apel, mana yang jeruk gitu. Nah, nanti dari input-input image apel dan jeruk tersebut si mesin akan belajar gitu. Nah, kalau kita iseng gitu misalkan gambar apel itu kita labeli jeruk, dan gambar jeruk itu kita labeli apel. Nah, itu si mesin juga akan salah gitu. Si mesin juga akan ngikutin labelnya ya, ngikutin kita ya. Nah, tadi makanya saya tekankan untuk supervised learning itu kalau misalkan mungkin hasilnya tidak terlalu baik, itu bisa jadi yang salah labelnya gitu ya. Bisa jadi yang salah labelnya, bisa jadi yang salah gurunya. Nah, di sini tuh label itu ya guru gitu. Nah, ini tadi tujuannya itu untuk memprediksi nilai output ya. Ya tadi kita sudah, atau si guru ini sudah memberikan pelajaran ya. Tadi ilustrasinya mungkin ya. Pelajaran kepada si murid, example atau contoh-contoh gitu ya. Jadi yang mana apel, yang mana jeruk ya. Kemudian ini nanti si machine learning itu akan kita coba ini. Kalau kita inputkan suatu gambar, dia akan memberi label itu apel atau jeruk gitu. Nah, itu uji cobanya di situ gitu. Ini yang dimasukkan dengan prediksi ya. Prediksi berarti dengan hanya menginputkan suatu data ya. Suatu data, si mesin ini sudah bisa menentukan, oh ini apel, ini jeruk gitu kan. Nah, itu tadi mungkin yang dimaksud dengan komputer itu bisa melakukan aksi sendiri, atau bisa mengeluarkan output tertentu gitu ya secara sendiri. Nah, itu seperti itu gitu. Oh ya, tadi saya terlewat sepertinya. Ingin sebentar. Yang tadi ya, ini tadi saya lewat yang istilah, saya itu juga sempat searching gitu. Kalau machine learning kan tadi diterjemahkan di Indonesia kan tadi mungkin pembelajaran mesin, ada yang pembelajaran mesin gitu kan. Sedangkan mesin itu mungkin kalau kita orang Indonesia itu bayangan mesin itu mungkin kayak mesin motor, atau mesin traktor, atau mesin mobil gitu ya. Jadi itu apakah mesin-mesin seperti itu yang belajar, atau mesin seperti apa gitu kan? Karena mesin itu mungkin bayangan kita itu nggak tersirat sekali itu komputer yang kita gunakan gitu kan ya, HP yang kita gunakan seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat dari salah satu dictionary English yang terkenal ya, Cambridge di sini. Nah, itu sebenarnya mesin itu juga, kalau orang Inggris itu mengartikannya itu sebagai komputer gitu kan. Sebagai komputer, machine learning ini selalu dikaitkan dengan tadi bahasanya pemrograman, kemudian dia itu dikaitkan dengan model lah gitu, yang fungsi tadi gitu. Nah, itu semua itu kan dikerjakannya di dalam mesin yang spesifiknya komputer ya. Nah, ini jadi mungkin machine learning itu sendiri, mungkin kalau kita sebagai orang Indonesia ya ingin menerjemahkan itu mungkin lebih tepat ya mungkin ya, pembelajaran komputer atau pembelajaran komputer gitu ya. Tapi balik lagi itu akan bias lagi dengan seolah-olah kita membuat pembelajaran atau pembelajaran mata kuliah komputer seperti itu. Nah, tapi ini untuk teman-teman tahu saja di sini ya, bahwa mesin yang dimaksud di sini itu spesifiknya adalah komputer. Nah, komputer kan sekarang bisa ya seperti ini, PC atau HP itu kan smartphone itu kan komputer ya. Nah, itu spesifiknya seperti itu mungkin. Nah, ini kemudian di dalam supervised learning itu biasanya problem yang dihadapi itu dikategorikan menjadi dua ya. Ada yang numerik, ada juga yang kategorik. Ada ya regresi, ada juga klasifikasi gitu. Di mana regresi itu, istilah regresi di sini mengacu kalau tadi labelnya itu atau nilai outputnya itu bentuknya itu numerik.
Kalau labelnya atau nilai outputnya itu kategori atau kelas, itu biasanya problemnya itu adalah problem klasifikasi. Jadi ini apa namanya, klasifikasian di sini ya. Oke, saya mohon izin sebentar karena laptop saya lowbat ya. Saya mohon izin. Nah, kemudian ciri khas yang lain dari supervised learning itu saat apa namanya istilahnya di sini mungkin saya sebut pemodelan gitu ya. Itu data yang kita punya itu dibagi jadi data training dan juga data testing. Nah, itu mungkin kenapa harus dibagi nanti kita lihat di belakang. Tapi ini adalah beberapa hal atau ciri khas gitu ya dari machine learning, dari supervised learning khususnya. Oh ya, ini mungkin regresi di sini itu mungkin kalau orang-orang statistik itu bayangannya ya regresi linear ya mungkin ya. Tapi di sini apa namanya mungkin teman-teman juga kalau yang dari statistik harus hati-hati kalau apa namanya berbicara regresi gitu ya. Mungkin dengan orang yang apa namanya menekuni machine learning itu bisa jadi regresi yang dimaksud itu ya ini apa namanya modelnya itu bukan model regresi ya. Regresi linear yang kita kenal tapi apa namanya problemnya outputnya atau nilai outputnya di sini itu berupa numerik. Nah ini mungkin apa namanya tadi karena ada dua problem. Nah ini mungkin beberapa contoh ya apa namanya regresi atau klasifikasi ya problem regresi atau klasifikasi. Di sini mungkin ada apa namanya ada gambar ya gambar penyakit gitu ya gambar apa namanya gambar-gambar medis gitu ya dari ronsen gitu mungkin atau ya ronsen mungkin ya atau mikroskop. Nah ini dari gambar ini suruh menentukan apa namanya apakah dia anemia ataukah sehat gitu terdapat anemia atau sehat gitu. Nah ini kalau apa namanya labelnya seperti ini mungkin sudah kelihatan ya karena di sini bentuknya kategori ya ada kategori anemia dan kategori sehat. Nah ini mungkin bisa kita kategorikan atau bisa kita apa namanya gunakan metode-metode klasifikasi ya di sini. Karena ini merupakan problem klasifikasi. Kemudian yang lain ini contohnya saja weather prediction ya. Nah, ini yang apa namanya? Yang biasanya diprediksi itu di sini mungkin salah satunya ya. Salah satunya adalah apa namanya? Suhu gitu ya, suhu atau yang lainnya mungkin apa namanya? Saya lupa ini apa prep ini. Ini suhu, kemudian yang lain mungkin apa namanya hujan dan tidak hujan itu juga bisa ya. Jadi weather prediction ini bisa dua kemungkinan ya, bisa regresi atau klasifikasi. Tinggal hal yang tujuh ya. Kalau suhu mungkin tadi regresi ya karena outputnya itu numerik ya. Tapi kalau di sini apa namanya hujan dan tidak hujan misalnya itu bisa kita gunakan klasifikasi. Nah, ini juga contoh lain mungkin di lingkungan ya, apa namanya kontaminasi lingkungan ini juga ya tergantung nih apa namanya kontaminasi ini itu biasanya kan ada ukurannya ya, ukuran misalnya pH-nya apa namanya berapa gitu kan. Nah, ini kalau kita ingin memprediksi pH-nya mungkin ini problem regresi, tapi kalau kita ingin apa namanya hanya menentukan
di bagian sini itu dia itu ada kontaminasi atau tidak ya, cuma 2 ya, kontaminasi atau tidak, 2 kategori, berarti problemnya klasifikasi. Nah, kalau ini apa namanya, handwrite recognition atau rekognisi tulisan tangan ya. Ini mungkin secara apa namanya, secara problem ini termasuk problem klasifikasi ya. Jadi kalau kita apa namanya, inputkan data image ya, data image misalnya bentuknya seperti ini mungkin manusia tahu ya bentuknya kayak gini tuh ini angka 3 ya, tapi kan komputer belum tentu tahu ini angka 3 gitu kan. Nah, ini apa namanya, setelah dimasukkan ke mesin yang sudah belajar tadi ya, itu apakah mesin ini apa namanya, bisa bilang ini angka 3 atau tidak gitu. Atau ini malah dia bilang angka 1. Nah, angka apa namanya, dia bisa bilang angka 1, angka 2, angka 3, itu kan apa namanya, butuh bimbingan ya, butuh bimbingan apa namanya, butuh label dan atau output gitu, atau butuh bimbingan dari seorang manusia gitu kan. Ini bentuk seperti ini angkanya 3, bentuk seperti ini angkanya 1. Dan tadi apa namanya, sesuai problemnya handwriting ini tentu saja masalah klasifikasi ya, karena tadi kan kita apa namanya, dari inputan gambar tadi kita ingin memberi label ya, 3, 4 gitu kan ya. 3, 4 itu kan apa namanya, hanyalah sebuah label gitu. Nah, ini mungkin beberapa contoh tadi regresi atau klasifikasi ya di supervised learning. Kemudian ini mungkin workflow yang mungkin secara lebih jelas akan kita bahas di apa namanya, sesi selanjutnya ya. Nah, di sini mungkin tadi sudah jelas ada pembagian data, biasanya training testing, kemudian diterapkan ke algoritma atau model ya. Kemudian apa namanya, modelnya dievaluasi bagus atau tidak, dan kemudian kita jadilah apa namanya, algoritma atau model akhir ya. Nah, algoritma atau model akhir itu dari supervised learning ini yang nanti akan digunakan apa namanya, di dunia nyata lah ibaratnya gitu. Kalau di sini, di bagian sini itu sampai langkah keempat itu masih dalam research and development lah, tahap riset dan tahap development model lah ya. Masih mengembangkan model ya. Jadi modelnya belum apa namanya, diimplementasikan di sistem perusahaan mungkin. Tapi kalau udah tahap sini itu modelnya itu sudah kita anggap apa namanya, sudah kita anggap bagus gitu ya untuk menangani masalah yang ada di perusahaan tersebut, kemudian langsung kita terapkan ke sistem perusahaan gitu. Makanya di sini istilahnya ada production data ya. Production data itu diinput ke model langsung nanti dapat prediksinya apa gitu. Jadi di sini tidak ada lagi proses apa namanya, ada training, ada testing gitu. Langsung apa namanya, diterapkan aja model yang sudah jadi ke apa namanya, ke sistem suatu perusahaan misalkan seperti itu. Dan apa namanya, proses seperti ini itu biasanya yang sering kita sebut adalah deployment model ya, atau model deployment. Di model deployment ya tadi apa namanya, modelnya sudah diterapkan pada suatu sistem tersebut dan tinggal digunakan saja oleh sistemnya gitu. Misalnya mungkin kalau di HP itu ya, di HP itu kan ada apa namanya, face recognition ya mungkin ya. Atau mungkin yang apa, kalau yang ada sidik jari itu kan juga ada ya. Nah, itu merupakan salah satu mungkin penerapan dari ini ya, model deploying ya. Jadi apa namanya, mungkin model untuk apa namanya, face recognition itu sudah ada. Nah, itu tinggal diterapkan ke software yang ada di HP gitu kan ya. Jadi nanti kalau ada inputan apa namanya, muka masuk, kemudian nanti dia akan langsung menentukan, oh ini orang yang punya HP ini gitu kan. Nah, itu apa namanya, di sini mungkin istilahnya model deployment ya. Oke, itu tentang apa namanya, supervised learning. Selanjutnya kita akan ke unsupervised ya. Kita akan ke unsupervised. Nah, ini apa namanya, di unsupervised learning itu ciri yang pertama itu tadi tidak ada label atau nilai output ya. Ya balik lagi tadi unsupervised tidak ada yang membimbing ya. Tidak ada guru yang membimbing. Kemudian tujuan utamanya ya mungkin istilahnya menemukan hidden pattern ya, atau pola-pola yang tidak bisa dilihat secara mata manusia mungkin seperti itu. Dari suatu data gitu. Jadi dia benar-benar belajarnya itu dari data ya.
belajarnya dari data. Tidak ada intervensi dari manusia. Nah, ini apa namanya beberapa problem ya yang termasuk dalam task unsupervised learning, ada clustering. Ya, ini biasanya yang paling sering ya apa namanya unsupervised learning itu sering sekali disamakan dengan clustering gitu kan. Padahal beberapa problem itu apa namanya tidak termasuk clustering, tapi dia masuk ke dalam unsupervised learning. Seperti ini dimension reduction, mungkin kalau teman-teman dari statistik itu pernah dengar istilah atau pernah belajar PCA ya. Nah, itu adalah salah satu metode apa namanya dimension reduction yang dimaksud ya. Jadi mereduksi dimensi dari misalkan biasanya 10 dimensi hanya jadi 2 dimensi gitu ya kalau PCA ya. Nah, itu kan apa namanya untuk menemukan atau apa namanya untuk mereduksi dimensi dari 10 ke 2 itu kan si PCA itu harus belajar dulu ya apa namanya atau menemukan hidden pattern-nya dulu ya supaya nanti informasi yang apa namanya yang dipertahankan dari 10 apa namanya 10 variabel itu jika direduksi hanya 2 itu tetap banyak ya, tetap banyak. Nah, kemudian ini ada istilahnya sih latent model atau kalau yang lebih terkenalnya istilah lebih terkenalnya itu adalah image atau text generation. Jadi di apa namanya kita bisa membuat teks secara otomatis ya. Mungkin ini kalau apa namanya di internet itu sudah ada beberapa contoh-contoh text generation ya. Jadi kita misalnya saya lupa situsnya apa, kita misalnya apa inputkan suatu topik gitu ya. Suatu topik di situs itu nanti dia akan mengenerate apa namanya tulisan gitu atau paragraf yang berkaitan dengan topik-topik yang kita inputkan ke website tersebut gitu. Nah, itu apa namanya penerapannya sudah ada di internet. Mungkin kalau ingin melihat bagaimana itu tinggal browsing aja text generation gitu. Nanti pasti di beberapa apa namanya di Google itu ada website yang menyediakan contoh seperti ini gitu. Ini ada association rule, kemudian yang terakhir ada density estimation yang apa namanya juga termasuk dalam unsupervised learning ini. Nah, ini hal lain yang mencirikan itu pemodelannya itu tidak apa namanya melibatkan proses pembagian data gitu ya. Jadi kalau kita berbicara unsupervised learning mungkin data yang kita punya itu langsung kita terapkan saja ke model atau learning algorithm tadi. Nah, ini mungkin apa namanya beberapa ilustrasi tentang problem-problem yang ada di unsupervised learning. Clustering ini ya apa namanya ada data ini kalau kita simbolkan dengan apa namanya dengan gambar ya ada kucing ada anjing. Nah, ini kalau mesinnya kita apa namanya kita suruh belajar mesinnya untuk mendeteksi, harapan kita sih bisa mendeteksi mana kucing mana anjing ya tanpa perlu kita beritahu oh ini kucing ini anjing ya. Nah, itulah proses clustering ya. Kalau tadi kan kita harus nge-label dulu nih kalau ini jadi problem apa namanya jadi task supervised yang gambar-gambar ini itu harus kita label dulu mana kucing, mana anjing gitu kan ya. Nah, baru setelah diinputkan ke mesin nanti si mesin akan belajar oh ini anjing ini kucing. Kalau di sini kita nggak perlu ngasih label nih, kita cuma apa namanya langsung masukkan datanya aja ke mesin. Ya, harapannya mesinnya bisa apa namanya memisahkan seperti ini ya. Jadi sudah sangat bagus gitu kan ya. Nah, oleh karena itu unsupervised learning ini sebenarnya apa namanya sangat berguna ya kalau data-data yang ingin kita analisis itu misalkan saja butuh butuh label manual ya, butuh label manual ya. Ya, misalnya tadi ini apa namanya ada gambar anjing, ada gambar kucing itu kan harus ada manusia yang melabeli ya. Labeli oh ini anjing, ini kucing gitu kan ya. Tidak apa namanya tidak secara misalkan kayak kalau kalian kuliah itu kan di setiap mata kuliah itu kan biasanya kalian dapat label atau dapat nilai A, dapat nilai B, dapat nilai C itu kan. Nah, itu kan ada kriterianya ya. Oh, kalau nilainya misalnya 80 itu dapat A, nilainya misalnya
70 itu dapat C. Nah, itu kan apa namanya ada cut off-nya ya kalau di situ ya. Nah, itu mungkin gampang ya kita membuat label kalau berdasarkan kriteria seperti pemberian nilai di mata kuliah itu ya. Tapi kadang problem di lapangan itu saat kita apa namanya ini misalkan saja memberi label pada suatu gambar gitu kan ya. Ini gambar anjing apa gambar kucing gitu. Nah, yang ingin dilabel apa namanya yang ingin dilabelkan itu ada banyak gitu kan ya. Ada mungkin nggak 10 tapi ada 1000 gitu. Nah itu kan apa namanya tentu saja kita harus bayar beberapa orang untuk melabeli ya. Dan kalau biaya yang terbatas mungkin itu tidak bisa dilakukan. Tapi problem ini itu biasanya apa namanya pemberian label itu biasanya bermasalah saat kita menangani data-data teks itu yang paling sering saya temukan ya. Data teks apa namanya misalnya ada teks di Twitter gitu. Terus ingin menentukan teks ini itu sentimen atau apa namanya feedbacknya ke misalnya suatu perusahaan gitu kan ya perusahaan A gitu atau ke UNJ lah gitu ini Twitter ke UNJ ini sentimennya positif atau negatif gitu sentimen dari Twitter tersebut nah itu kan si apa namanya kita sebagai manusia itu bisa mengajari si model ya atau komputer itu ya kalau kita apa namanya melihat tulisan Twitter itu atau status di Twitter itu ini oh ini ternyata apa namanya sentimennya positif gitu kan ya dari kata-katanya menurut si apa namanya si pemberi label atau si gurunya gitu kan. Nah itu kalau bayangan saja kalau Twitternya ada 100.000 gitu kan. Nah, itu butuh berapa banyak orang ataupun kalau satu orang itu mungkin apa namanya bayarannya sangat mahal ataupun yang lain sangat lama waktu yang diperlukan. Nah itu kenapa apa namanya untuk hal-hal seperti itu beberapa orang itu lebih prefer ke sini ya. Kalau apa namanya budgetnya mungkin nggak banyak gitu ya, tidak punya budget banyak untuk bayar orang. Nah itu ini contoh yang lain tadi ini dimension reduction ya. Ini saya contohkan apa namanya mungkin image ya yang lebih mudah dilihat apa namanya original image itu punya 784 komponen ya atau variabel ya komponen yang dimaksud. Kemudian ini apa namanya direduksi dengan misalkan PCA tadi ya. Terakhir ini kalau tidak salah 59 ini, 59 komponen dan secara gambar ini masih kita sebagai manusia ya masih bisa melihat ini sebagai angka 8 ya. Berarti kan proses dimension reduction ini berhasil ya. Karena apa namanya dia tetap mempertahankan informasi-informasi penting sehingga masih bisa dikenali. Nah, ini mungkin ilustrasi secara image ya atau gambar ya. Kalau mungkin di kuliah apa namanya itu ilustrasinya dengan plot-plot, tapi ini mungkin saya coba ilustrasinya dengan gambar supaya lebih enak dilihatnya. Kemudian ini tadi saya sempat bahas text generation ya, ini mungkin salah satu contohnya ya. Ini apa namanya di beberapa keyboard di smartphone itu seingat saya sudah punya fitur ini ya. Kalau nggak salah prediction next word atau apa itu. Di beberapa itu ada, tapi biasanya yang support cuma bahasa Inggris ya. Nah, ini apa namanya salah satu ilustrasi yang saya maksud text generation itu seperti ini. Jadi dia bisa apa namanya mengenerate kata selanjutnya working down, kemudian kata selanjutnya lagi apa dan seterusnya. Nah, mungkin ini yang ketiga ya. Yang ketiga itu berkaitan dengan reinforcement learning ya. Nah, mungkin di reinforcement learning itu tadi ilustrasinya agak sedikit apa namanya berbeda ya. Jadi ada reward dan punishment ya. Inti dari reinforcement learning ini. Di sini apa namanya reinforcement learning itu ya melatih machine learning ya untuk membuat beberapa keputusan gitu kan ya. Jadi tadi ilustrasinya si anak itu disuruh melakukan sesuatu ya, tapi tidak dikasih tahu mana yang salah mana yang benar gitu kan ya. Nanti apa namanya kalau dia memang benar itu dikasih reward, kalau dia memang salah itu dikasih apa namanya penalti gitu kan.
Nah, itu proses tersebut itu dilakukan secara berulang ya, makanya ini sequence of decision ya. Nah, kemudian di sini kalau di reinforcement learning ini ada istilah agen, ada istilah environment ya. Agen itu lebih kepada apa namanya, istilahnya sih kalau di manusianya sih nih, manusianya, tapi karena apa namanya, karena ini di komputer berarti ini ya komputernya gitu. Komputernya itu belajar dari suatu environment gitu kan ya. Kemudian apa namanya, si agennya ini tadi itu dengan trial and error tadi, dengan reward and punishment ya, itu mendapatkan solusi dari problem. Kemudian tadi agen dapat reward dan penalties dari apa namanya, action yang dilakukan. Kemudian tujuan akhirnya lagi-lagi adalah untuk memaksimumkan reward ya, tentu saja ya. Nah, ini mungkin contohnya ya, contoh apa namanya, reinforcement learning. Ini ada agen atau komputer gitu ya, atau sering juga disebut AI, artificial intelligence, atau ada yang menyebutnya robot gitu ya. Nah, ini mungkin di image kita ya, untuk sekarang itu bayangkan agen ini adalah robot gitu ya, gampangnya ya. Nah, gampangnya ini robot, kemudian si robot ini suruh belajar catur gitu ya, main catur ya. Nah, belajar main catur ini berarti dia harus lawan human, lawan orang gitu kan ya. Nah, si agen ini suruh menang lawan human ini gitu. Nah, ini apa namanya, salah satu proses reinforcement learning ya. Ada robotnya, ada environment-nya itu papan catur dan pion-pion catur, kemudian apa namanya, si agen ini atau si robot ini akan trial and error terus supaya menang dari human-nya atau dari orangnya gitu kan. Orang yang bermain catur sebagai lawannya gitu kan ya. Nah, ini mungkin ilustrasinya apa namanya, reinforcement learning. Kemudian ini yang lain ya, ada robot tadi ya mungkin ya. Robot atau agen itu suruh apa namanya, bermain video game dan menang gitu. Misalkan Super Mario gitu kan ya. Misalkan Super Mario itu apa namanya, si robot itu suruh ya, mungkin game Super Mario sudah saya kira beberapa dari kalian sudah pernah lihat ya. Apa namanya, suruh melakukan ya lompat atau apa namanya, mengambil jamur atau lari gitu. Nah, itu si robot ini suruh melakukan itu sehingga nanti ujung-ujungnya game itu tamat gitu kan ya. Kalau gamenya tamat, misalkan apa namanya, robotnya dapat reward gitu. Kalau gamenya tidak tamat, dalam arti dia mati gitu ya, entah masuk jurang kalau di Super Mario ya, masuk jurang atau kena musuhnya gitu kan. Nah, itu mati dia dapat punishment gitu kan. Dan ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga apa namanya, si agen ini atau si robot ini ya tadi bisa menang terus gitu. Nah, dia belajarnya dari situ gitu kan ya. Nah, dari ilustrasi ini mungkin teman-teman juga kelihatan ya, dari tadi saya tidak membahas tentang adanya eksistensi data di sini ya. Tadi saya tidak menyebut data karena memang reinforcement learning ini salah satu tipe machine learning yang dia itu sama sekali hampir tidak membutuhkan data gitu. Dia benar-benar yang penting itu ada environment-nya, ada agennya gitu ya, atau ada robotnya gitu ya, dan robot ini suruh belajar dari proses interaksinya dengan environment gitu. Tadi seperti kalau catur itu apa namanya, menjalankan pion itu yang pion yang mana dulu yang supaya dia menang gitu-gitu. Nah, itu kan apa namanya, dia belajarnya langsung dari proses environment atau eksperimental di sini gitu kan ya, eksperimen di sini gitu. Nah, jadi ini apa namanya, salah satu tipe machine learning yang memang ya hampir tidak butuh data gitu ya. Atau bisa bisa kita asumsiasi nggak pakai data itu juga bisa gitu. Kita hanya perlu apa namanya, menyeting environment yang dibutuhkan oleh si robot atau si agen ini belajar gitu kan. Nah, ini mungkin teman-teman beberapa tahun lalu pernah atau ya beberapa saat yang lalu pernah baca tentang berita ini ya, AlphaZero AI beats apa namanya, champion chess ya. Kemudian Google AI build top human player di game StarCraft. Nah, ini yang dimaksud AlphaZero AI, Google AI ini balik lagi tadi adalah ya agen tadi itu, maksudnya robot tadi itu yang kalau di reinforcement learning ya. Nah, ini apa namanya, dia kok bisa apa namanya, mengalahkan juara catur dunia gitu kan ya. Ya itu tadi tentu saja lewat trial and error ini, dilatih dulu lah ibaratnya.
di environment papan catur. Nah, ini juga seperti ini ya, si robotnya atau Google AI-nya ini suruh main game StarCraft 2 terus gitu, sampai menang gitu. Nah, kemudian apa namanya, dia dicoba ke pemain yang sebenarnya ya, pemain yang sebenarnya si manusia misalkan, atau si juara apa namanya, juara game StarCraft ini kalau ada ya. Nah, itu apakah dia sudah bisa menang atau belum gitu kan ya. Nah, itu mungkin apa namanya, cerita tentang reinforcement learning ya, yang dia lebih apa namanya, yang lebih utama itu adalah experience ya, atau apa namanya, dia belajar dari environment dibandingkan belajar dari data ya. Jadi di sini benar-benar kita harus menyeting, tugas utamanya menyeting environment agar sesuai dengan yang kita harapkan nanti outputnya. Kalau sampai sejauh ini sih apa namanya, yang saya tahu sih biasa baru sampai tahap ini ya, apa menerapkan di game-game gitu kan ya. Nah ini mungkin kalau apa namanya, kalau ada apa yang ingin mengaitkan reinforcement learning dan statistik, sebenarnya apa namanya, reinforcement learning ini ya bisa kita dekati dengan desain eksperimen ya. Lebih lanjutnya mungkin bisa cari-cari buku ini di internet ya. Jadi tadi apa namanya, mungkin saya sempat menyebutkan kita harus mendesain environment-nya dengan benar gitu kan ya. Nah, kata-kata mendesain environment dengan benar itu ya mungkin apa namanya, mirip-mirip seperti kita ingin mendesain suatu percobaan gitu kan ya. Nah, makanya ini design of experiment ini ya dekat-dekat sebenarnya dengan reinforcement learning yang mungkin tidak saya bahas detail di sini ya. Nah, itu tadi ada apa namanya, beberapa task ya, beberapa task yang apa namanya, yang populer gitu ya, atau yang biasanya dibahas oleh orang-orang. Walaupun di samping itu ada beberapa task lain yang tidak saya masukkan ya, seperti apa namanya, ada task yang menggabungkan supervised learning dan unsupervised learning, namanya semi supervised, atau nama lainnya mungkin self supervised gitu kan. Ini menggabungkan kedua apa namanya, dua paradigma, dua task ini gitu kan ya. Atau ada tadi itu apa namanya, istilahnya deep learning. Nah, itu kan sebenarnya bisa masuk supervised atau unsupervised atau reinforcement learning gitu. Tapi model yang digunakan itu khususnya neural network gitu kan. Ada juga yang istilahnya active learning gitu kan ya. Apa namanya, dia machine learning-nya atau modelnya itu belajar secara terus-menerus dan lain-lain ya. Apa namanya, ada beberapa task yang tidak saya bahas di sini gitu. Nah, ini mungkin beberapa model atau algoritma tadi ya, beberapa model atau algoritma di sini. Kalau supervised learning ini klasifikasi ini beberapa listnya ya. Ini regression juga ada apa namanya, beberapa listnya, dan di sini mungkin apa namanya, kelihatan ya ada mungkin bukan beberapa ya, banyak model ya, banyak model yang bisa menangani masalah regression dan classification ya, tergantung pada nilai outputnya tadi, apakah numerik ataukah kategori. Seperti ini misalkan ada super vector, itu apa namanya, kalau dalam masalah klasifikasi namanya support vector machine, atau ada yang menyebutnya super vector classification. Kalau masalah regression ya jadi berubah jadi nama super vector regression. Nah, ini decision tree ini apa namanya, biasanya ada yang menyebutnya regression tree kalau di regresi, kalau di klasifikasi namanya classification tree. Nah, itu apa namanya, beberapa model ya. Di sini clustering. Nah, ada ini mungkin yang paling populer dan sering apa namanya, beredar di internet ya, K-means clustering dan lain-lain ini. Kemudian ini mungkin kalau di kuliah-kuliah juga mungkin sering dibahas ya, hierarchical clustering. Dan ini kalau reinforcement learning ya, apa namanya, ada key learning, error learning, TD learning.
Nah, ini beberapa list atau daftar dari machine learning method. Nah, tadi kita sudah membahas task, kemudian yang lain dari machine learning. Dari task tersebut, machine learning itu kan tadi ilustrasinya dia tentu saja akan mendapatkan suatu knowledge ya, suatu pengetahuan, dan tentu saja dari pengetahuan tersebut itu harus kita ukur ya, apakah si mesin ini sudah sudah benar-benar memahami data yang kita kasih atau belum gitu kan. Nah, ini mungkin biasanya istilah yang digunakan di machine learning ya untuk kalau kita ingin mengukur apakah machine learning itu tadi baik atau tidak ya, prediksinya atau akurat atau tidak, misalkan tadi itu biasanya diukur dengan suatu metrik tertentu ya. Istilahnya biasanya metrik ya di machine learning, atau kalau di statistik itu sering juga disebut sebagai goodness of fit, ukuran kebaikan model kalau di Indonesia kan. Nah, itu prinsipnya atau maksudnya sama. Dan di supervised learning ini khususnya ya, secara khusus itu metrik yang perlu diperhatikan itu di data testing gitu ya. Data testing dibandingkan di data training. Nah, ini mungkin beberapa ilustrasi atau beberapa contoh ya. Contoh dari regression dan classification ya. Regression ini ada mungkin MSAE R square ya, adjusted R square, kemudian ada classification. Classification itu ada AUC, ada akurasi, log loss, unsupervised model misalnya tadi itu, ini untuk clustering ya, misalkan ada run index, ada mutual information, dan lain-lain ya. Yang mungkin nanti di sesi selanjutnya itu karena kita akan membahas supervised learning khususnya diterapkan di Python ya. Nah, nanti kita akan berinteraksi dengan metrik-metrik ini gitu untuk mengukur apakah model kita itu sudah baik, sudah akurat, performanya sudah sudah mencukupi lah. Nah, itu soal performa di learning. Nah, selanjutnya ini ada istilah kalau di machine learning itu generalisasi dan overfitting ya. Nah, ini di machine learning itu salah satu tujuan akhirnya sebenarnya tadi sudah saya sudah saya sempat singgung. Ini selain memahami pattern dari data, kemudian setelah paham ya model tersebut itu kalau diterapkan di data lain atau di luar data yang data yang digunakan untuk belajar ya. Nah, itu dia juga mampu memahami pattern tersebut gitu kan ya. Di mana mampu atau tidaknya memahami pattern tersebut itu biasanya kita ukur tadi dengan metrik ya. Nah, kemampuan seperti inilah yang disebut dengan generalisasi ya. Jadi tadi kalau model machine learning-nya itu diterapkan di suatu data, kemudian dia sudah belajar di data ya, dan kemudian model machine learning-nya itu diterapkan di data yang lain ya, di luar dari dari data yang digunakan untuk belajar. Nah, itu model machine learning-nya itu masih bisa memahami pattern dari data baru tadi itu dengan baik atau tidak gitu. Kalau masih berarti kemampuan generalisasinya itu oke gitu. Dan kemampuan generalisasi ini biasanya sih sangat diperhatikan pada supervised learning ya. Supervised learning, sehingga tadi di supervised learning itu sudah menjadi ciri khasnya itu biasanya dilakukan pembagian data ya. Biasanya istilahnya pembagian data training dan juga pembagian data testing. Training data tadi digunakan untuk memahami pattern ya. Pattern, kemudian testing data itu digunakan untuk tadi menguji kemampuan generalisasi model ya. Karena testing data itu dianggap
apa namanya sebagai data baru ya tadi ya, data yang tidak digunakan untuk memahami pattern atau untuk belajar. Nah ini apa namanya kalau modelnya itu nggak bisa ya, nggak bisa memahami pattern dengan baik. Oh, sorry. Kalau modelnya itu bisa memahami pattern dengan baik, tapi hanya di data training, tapi setelah kita apa namanya terapkan di data testing itu dia hasilnya itu jelek gitu ya, maka masalah ini dinamakan overfitting ya. Jadi dia apa namanya terlalu terlalu paham, terlalu mengikuti apa namanya data training sehingga di data testing itu nggak memiliki performa yang baik. Ini mungkin analoginya kalau di kehidupan sehari-hari seperti apa namanya mungkin teman-teman saat kuliah itu ya diberi contoh soal gitu kan ya, diberi contoh soal. Kalau teman-teman hanya ngapalin apa namanya mungkin langkah-langkah mengerjakan soal tersebut, oh begini begini gitu. Atau apa namanya mungkin kalau kalau misalnya soalnya integral gitu, langkah-langkah mengerjakan integral kalau apa namanya angkanya itu teman-teman nggak paham ya. Jadi hanya bisa mengintegralkan 3x kuadrat misalkan tadi. Nah itu kalau nanti teman-teman apa namanya dikasih ujian sama dosennya gitu ya, kemudian apa namanya dikasih angka 4x kuadrat gitu. Nah itu karena teman-teman cuma bisa integralin 3x kuadrat, taunya cuma itu. Nah 4x kuadrat teman-teman tidak bisa mengerjakan gitu. Jadi tidak apa namanya tidak punya pemahaman yang baik tentang integral itu bagaimana cara kerjanya. Nah kurang lebih ilustrasinya seperti itu ya. Jadi terlalu apa namanya terlalu hanya memahami sebagian saja di apa namanya dari konsep integral tersebut. Nah, ini mungkin ilustrasinya ya. Apa namanya kalau dari gambar itu validation loss ini apa namanya metrik yang diukur dari data validasi atau data testing ya. Kemudian training loss itu training apa namanya metrik yang diukur dari data training. Menggunakan data training ini kalau apa namanya kalau normal ini mungkin polanya kira-kira seperti ini gitu. Grafik ini biasanya ditemukan di saat teman-teman mungkin menerapkan istilahnya model deep learning gitu ya. Grafik ini biasanya ditemukan, makanya ada proses iterasi di sini. Nah, tapi di sini pada prinsipnya ini apa namanya ilustrasinya ya. Di sini semakin banyak iterasinya ternyata apa namanya training loss dan validation loss itu sejalan gitu. Berarti kan apa namanya kemampuan generalisasi model itu baik gitu kan ya. Dia tidak hanya bagus di apa namanya di data training tapi juga bagus di data testing. Ini salah satu ilustrasinya ya. Kemudian ini ilustrasi yang overfitting terjadi ya. Ini di training sangat bagus, kemudian di testing ternyata sangat jelek. Jadi ini polanya itu semakin banyak iterasinya itu dia turun, ini semakin banyak iterasinya malah naik. Nah, berarti kan ini apa namanya dia terlalu apa namanya terlalu paham dengan data trainingnya gitu, tapi tidak bisa melakukan generalisasi. Nah, penyebab dari overfitting itu biasanya modelnya terlalu kompleks ya. Ini tadi saya sempat singgung, ini biasanya digunakan di deep learning, di mana deep learning itu apa namanya kalau teman-teman googling gitu ya, itu modelnya kompleks gitu kan, sangat kompleks itu. Model kompleks atau enggak itu biasanya dilihat dari apa namanya parameter yang diestimasi itu banyak atau enggak gitu. Itu salah satu indikatornya ya. Deep learning itu mungkin apa namanya parameternya bisa ribuan gitu ya yang harus diestimasi gitu. Sehingga apa namanya di deep learning itu rawan terjadi ya ini overfitting gitu ya. Makanya sering sekali dibuat grafik-grafik seperti ini untuk mengidentifikasi apa namanya ini terjadi overfitting atau enggak. Nah, selain di deep learning, model-model machine learning yang lain mungkin apa namanya tidak terlalu mengalami overfitting ya.
masalah overfitting ini tidak terlalu kelihatan ya. Tapi ya tadi balik lagi di supervised learning, khususnya supervised learning itu kita juga harus membagi data. Nah, itu supaya ngecek gitu. Kalau kita hanya ngecek data training saja, nanti data training yang bagus kita nggak tahu nih data saat dikasih data baru dia tuh performanya bagus atau enggak gitu kan. Kalau kita hanya mengandalkan data training gitu ya, tidak membagi data dari training dan testing, jadi kita tidak tahu ini data ini bagus atau enggak gitu kan. Makanya proses pembagian data itu sangat krusial ya untuk mendeteksi apakah ini terjadi overfitting atau tidak. Nah, kemudian yang lain ini ada istilah bias dan variance ya. Bias dan variance. Ini mungkin ilustrasi bias dan varian yang dimaksud ya. Mungkin gambar-gambar ini kalau teman-teman di statistik pernah sering lihat ya, variance yang gede itu berarti kan datanya itu tidak terpusat di satu titik ya. Kalau variance gede, kalau variance-nya kecil berarti data terpusat di satu titik. Ini mungkin kelihatan ya ilustrasi sini ya. Ini mungkin kalau dilihat dari sini itu tujuan utamanya itu kan titik di tengah sini ya. Kalau biasnya itu rendah kan berarti kan data-datanya itu atau ya prediksinya itu akan ada di tengah sini. Kalau biasnya besar itu berarti jauh, seperti ini misalkan jauh. Kalau variansnya tinggi itu datanya menyebar ya. Kalau biasnya biasnya tinggi, variannya tinggi ya seperti ini kurang lebih gambarnya. Nah, yang jadi jadi masalah di machine learning itu ini. Istilahnya bias dan varian trade-off gitu kan ya. Nah, jadi model itu ada yang dikatakan memiliki bias yang tinggi tapi variansnya itu rendah gitu. Model itu juga ada yang dikatakan memiliki varians yang rendah dan biasnya itu rendah juga gitu. Nah, ini kalau dilihat di sini itu grafiknya itu semakin kompleks modelnya, ini biasanya cenderung variansnya itu tinggi. Semakin modelnya tidak kompleks, variansnya rendah, biasnya tinggi. Ini kecenderungan ya. Nah, kita itu ingin mencari di tengah-tengah sini sebenarnya. Nah, ini mungkin ilustrasinya seperti apa. Nah, mungkin kita kita bisa ilustrasikan model yang kompleksitasnya rendah itu misalkan regresi linear. Regresi linear itu pola datanya itu mau seperti apapun, dia pasti hanya bisa menghasilkan fungsi tadi yang fx tadi, fungsi yang bentuknya itu linear. Modelnya itu bentuknya seperti ini ya, misalkan ini model datanya ya. Ini model datanya seperti ini. Itu pasti kalau regresi linear yang kita gunakan itu dia akan langsung lurus saja misalnya ke sini gitu. Garisnya misalnya ke sini. Dia tidak akan mengikuti data yang ini. Karena regresi linear hanya mampu mengenerate gitu ya. Suatu garis gitu kan ya. Fungsi garis. Nah, tapi kalau kita gunakan tadi deep learning misalkan yang yang kompleksitasnya tinggi. Nah, di sini mungkin biasnya biasnya kecil. Kenapa kecil? Bisa jadi dia sangat mengikuti pola data ini gitu kan. Nah, kalau sangat mengikuti pola data ini kan atau pas sekali titik-titik prediksinya di titik-titik yang ini kan berarti biasanya kecil ya. Nah, itu dari deep learning tadi ya, model kompleksitinya tinggi ya deep learning. Nah, tapi tadi di di deep learning tadi yang model kompleksitinya tinggi itu karena hasil prediksi dari deep learning itu mengikuti pola data ini, itu dikatakan variansnya tinggi gitu. Dikatakan variansnya tinggi. Kenapa tadi? Karena prediksi dari deep learning itu dia sesuai sekali polanya dengan datanya gitu. Jadi varians tinggi itu biasanya maksudnya hasil-hasil prediksi dari
model machine learning itu hasil prediksinya itu sesuai dengan data aslinya. Ini kalau digambarkan apa namanya, kalau outputnya numerik tadi ya. Nah itu seperti ini juga gitu, hasil prediksinya juga seperti ini. Nah ini berarti variansnya itu besar, kemudian biasnya kecil ya, karena pas banget dengan ini. Ini varians besar, bias kecil. Nah itu tentu saja kalau apa namanya, kalau itu terjadi ya, di bagian sini terjadi, itu overfitting akan terjadi gitu kan ya. Overfitting terjadi ya, akibatnya kemampuan generalisasi itu nggak bagus gitu, karena dia sudah saklek dengan apa namanya, data trainingnya gitu kan ya. Pola data trainingnya seperti ini ya diikutin gitu kan ya. Nah itu apa namanya, istilah mungkin di machine learning ada bias, ada variance ya, bias varian error gitu. Jadi yang kita mau sih sebenarnya modelnya itu nggak harus kompleks sekali gitu kan ya, modelnya nggak harus kompleks sekali sehingga apa namanya, dia itu tetap memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Makanya itu apa namanya, kalau misalnya teman-teman punya data 100 baris lah ya, 100 amatan atau 100 baris, kemudian teman-teman terapkan deep learning, misalkan saja yang model kompleksitinya itu tinggi, itu bisa jadi apa namanya, saat teman-teman periksa performa data training ini biasanya itu kecil gitu, atau performanya itu tinggi tadi, metriknya itu nilainya tinggi misalkan. Nah tapi kalau teman-teman nanti coba di data testing, itu hasil prediksinya itu dia jadi rendah gitu, jadi berkebalikan dengan apa namanya, yang ada di data training. Nah itu mungkin apa namanya, mencari keseimbangan di sinilah yang apa namanya, yang harus dicari gitu. Makanya apa namanya, kalau dalam ini khususnya mungkin supervised learning ya nanti ya, dalam supervised learning kalau kita nggak tahu ingin pakai model apa, hal pertama yang dilakukan mungkin salah satunya kita coba dulu model yang sederhana seperti apa. Kalau model yang sederhana itu sudah sangat baik ya sudah gitu kan, nggak usah naik-naikin lagi gitu. Mungkin bisa pakai model yang sederhana itu. Jadi balik lagi, mungkin mulai dengan model yang sederhana supaya kita tahu apa namanya, kalau nanti pakai model yang kompleks itu jangan-jangan karena apa namanya, karena kompleksitinya itu meningkat, itu kemampuan generalisasinya akan jelek gitu. Tapi kalau pakai model yang sederhana misalkan jelek nih gitu, oh ini berarti apa namanya, memang model yang sederhana ini biasnya memang tinggi ya, kita harus apa namanya, turunkan biasnya seperti ini, tapi apa namanya, trade off lainnya variasinya akan naik gitu. Kita ganti model dengan yang lebih kompleks sehingga apa namanya, biasnya menurun. Nah, tapi tadi apa namanya, variasinya naik sedikit sehingga ketemu titik ini gitu kan ya. Jadi yang ya ini mungkin saran juga gitu. Mungkin kita bisa mulai dengan model yang paling sederhana, kemudian meningkat terus apa namanya, ke model yang kompleks gitu. Jangan apa namanya, mungkin kita punya data tiba-tiba langsung diterapkan tadi deep learning, karena mungkin deep learning itu sekarang sedang terkenal gitu kan ya, dan menurut deskripsi di internet hasil prediksinya sangat baik gitu kan ya. Ya hasil prediksinya sangat baik kalau memang apa namanya, tadi tidak terjadi overfitting ya baik gitu, tapi kalau terjadi overfitting ya hasilnya juga nggak baik gitu kan. Makanya apa namanya, jangan mungkin dalam tanda kutip terbuai dengan kata-kata di internet ya, jangan telan mentah-mentah gitu ya. Jadi harus paham dulu deep learning itu baik, tapi ada syaratnya. Syaratnya datanya itu juga harus sangat banyak gitu kan. Nah, itu mungkin bias dan varian. Nah, kemudian ini mungkin beberapa penerapan dari machine learning ya, dari machine learning yang apa namanya, ada di kehidupan sehari-hari. Nah, saya kira apa namanya, ini kebanyakan sih task supervise ya, yaitu makanya task supervise itu sangat apa namanya, sangat digemari ya, atau banyak materinya di internet atau banyak kuliah-kuliahnya mungkin di internet juga, karena memang problem apa namanya, problem yang ada sekarang itu khususnya mungkin di Indonesia itu banyak kan apa namanya,
berkaitan dengan supervised learning tadi gitu kan ya. Nah, ini apa namanya? Mungkin saya skip ya. Itu tadi hanya apa namanya? Memberitahu teman-teman kalau ini ada beberapa penerapan yang mungkin kita sering lihat di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, ini mungkin beberapa machine learning tools yang saya tahu ya, tentu saja ya, balik lagi ya, yang saya tahu dan pernah paling tidak makai lah. Kalau di Python mungkin nanti pakai yang ini ya, sklearn ya. Nanti Python itu sklearn. Kalau di R ya, masih menggunakan R, itu biasanya bisa pakai MLR ya. MLR kalau di R namanya package ya, kalau di Python mungkin namanya modul ya, atau ada yang menyebutnya package. Ini modulnya sklearn atau scikit-learn kalau di Python. Kalau di R itu MLR3. Kemudian ini ada software yang nggak gratis ya, berbayar kalau tidak salah, WK ya. WK ini kalau tidak salah penggunaan machine learning-nya itu dengan klik-klik ya, dengan GUI ya. Nah, klik jadi langsung keluar. Nah, TensorFlow itu dikembangkan oleh Google ya. Modul di Python yang dikembangkan oleh Google. Khususnya sih untuk menangani masalah-masalah deep learning ya. Edward ini dia juga modul deep learning ya. Modul deep learning yang apa namanya digunakan biasanya sih untuk masalah-masalah istilahnya probabilistic machine learning ya. Kemudian ada Knime. Knime ini versi open source-nya dari WK ya, jadi bisa klik-klik kalau tidak salah. Nah, ini PyTorch itu sama seperti TensorFlow dan tapi dikembangkan oleh Facebook. Nah, Pyro ini apa namanya sama tadi untuk menangani masalah-masalah probabilistic machine learning. Kemudian ada H2O juga. Ini untuk apa namanya general machine learning bisa ya, untuk machine learning umum bisa. Ini kalau tidak salah berbasis cloud ya, kalau tidak salah berbasis cloud, dan beberapa apa namanya beberapa model-modelnya itu bisa digunakan secara gratis ya, atau open source. Di RC ada ya package H2O ini. Saya belum ngecek sih di Python ada atau tidak. Dan H2O ini kalau tidak salah katanya apa namanya bisa menangani data, menerapkan big data ya di machine learning itu. Oke mungkin itu, tapi sebelum tutup mungkin yang terakhir ya. Tadi materinya machine learning, tapi mungkin teman-teman sadar apa namanya tadi saya dengar ada apa namanya istilah big data ya. Big data saya tadi tidak mendengar siapa yang berbicara tadi ya di awal-awal. Jadi tadi di materi saya memang tidak ada big data ya. Karena kalau kita ingin membicarakan machine learning untuk big data itu adalah hal yang apa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu kan ya. Karena ini pada defaultnya sih machine learning itu bisa diterapkan apa namanya untuk data-data yang tidak big ya. Istilahnya seperti itu ya, untuk data-data yang tidak big. Jadi dari tadi yang kita bicarakan itu, walaupun tadi saya bilang observasinya itu apa namanya misalkan cuma 100 atau observasinya 100.000. Nah, itu apa namanya itu bukan big data ya, itu cuma datanya banyak ya. Observasinya 1.000, observasinya 1 juta gitu kan ya. Itu datanya yang banyak gitu, atau istilah Inggrisnya kan large data ya. Kalau apa namanya, kalau big data itu kan ada definisinya sendiri yang apa namanya velocity, volume, veracity gitu-gitu. Nah, itu ada definisinya sendiri. Dan machine learning ini secara umum sih tidak harus big data gitu diterapkan. Tapi machine learning untuk big data itu ada pembahasan sendiri, dan ini di luar skupnya ya. Skup saya apa namanya? Skup yang saya bahas di sini. Mungkin itu sebelum ditutup. Terima kasih. Mungkin saya balikan ke moderator ya. Silakan Mbak moderator.
Baik, itulah tadi materi yang sangat menarik pada hari ini ya teman-teman. Mungkin langsung saja kali ya kita beralih ke diskusi tanya jawab. Karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat private Zoom meeting saya. Untuk pertanyaan yang pertama ada dari Kak Bayu Wibisono, asal Universitas Negeri Jakarta. Mungkin untuk Kak Bayu boleh Kak langsung aja disampaikan pertanyaannya. Tes, halo apakah terdengar? Terdengar Kak? Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya eh, bahwa Elon Musk pernah berkata bahwa artificial intelligence itu lebih berbahaya daripada nuklir. Yang artinya dalam konteks ini dikarenakan komputer reaksi tanpa perintah dari manusia atau dalam kata lain di luar kendali manusia. Misal ada sebuah kasus program komputer yang membangun karakteristik atau sifat gitu. Sebuah robot menjadi buruk atau berbahaya. Menurut Pak Gary sendiri, apa kira-kira keputusan atau kebijakan yang terbaik dalam mengatasi kasus tersebut, ancaman tersebut? Terima kasih, Pak. Boleh langsung saya jawab aja ya. Soalnya saya sering lupa pertanyaannya. Apa namanya? Kebijakan apa ya? Nah, sebenarnya langkah itu sudah dilakukan ya orang-orang luar ya. Apa namanya? Jadi orang-orang luar itu sudah membuat ada suatu organisasi yang apa namanya? Yang memang meneliti ya, apa namanya? Melihat kalau orang-orang yang menerapkan machine learning ini artificial intelligence ini itu berbahaya atau enggak gitu, artificial intelligence. Saya lupa apa nama organisasinya itu apa. Nah, itu ada organisasi seperti itu. Jadi langkah-langkah preventifnya sudah dilakukan oleh orang-orang luar. Kemudian yang kedua itu kalau nggak salah ada platform website namanya OpenAI. OpenAI itu salah satu cara apa namanya orang-orang sana itu untuk memprevent agar artificial intelligence itu tidak digunakan hal-hal yang ya balik lagi harus ada regulator ya, kalau tadi bicara kebijakan ya, regulator yang memang paham tentang artificial intelligence dan balik lagi mau mengawasi apa namanya orang-orang yang bergelut di artificial intelligence agar tidak membuat tadi apa namanya artificial intelligence yang jahat gitu kan ya. Nah, mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Gary atas jawabannya. Kepada Kak Bayu, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Mungkin satu lagi boleh, moderator? Boleh, silakan Kak Bayu. Iya, Pak Gary tadi belum lama ini juga kejadian robot catur itu memutuskan jari anak kecil. Mungkin Pak Gary pernah dengar ya. Nah itu apakah itu atau teknis atau gimana tuh Pak? Ya, itu tentu saja tadi kan apa namanya kita mendesain machine learning tadi atau AI itu ya ibaratnya juga karena didesain oleh manusia ya ada salahnya ya, itu apa namanya error yang biasa ya, tapi kan errornya apa namanya kebetulan itu menyebabkan apa namanya kerusakan di manusia. Nah, itu kan jadi sorotan ya gitu kan ya, tapi balik lagi sih saya apa namanya memandangnya seperti ini dulu mungkin ya, apa namanya saat pertama kali itu ada mobil motor itu mungkin pandangannya itu seperti saat ini itu mobil atau motor itu kan menyebabkan kerusakan ya, apa namanya bisa kecelakaan, orang yang langsung meninggal, patah kaki, lumpuh dan lain-lain ya, itu kan dampak-dampak negatifnya banyak kan ya, tapi apa namanya sekarang ini tetap digunakan gitu kan ya karena bermanfaat bagi manusia gitu ya. Mungkin kalau orang-orang zaman dulu lihat mobil atau motor itu mungkin persepsinya sama seperti kita sekarang, apa namanya oh ini barang ini berbahaya nih, harus apa namanya harusnya jangan ada lah gitu kan, orang-orang sekarang kan sering gitu ya, AI ini harusnya ditekan terus gitu, jangan berkembang gitu kan. Tapi kan kita tahu gitu AI itu apa namanya bermanfaat juga bagi manusia gitu kan ya. Jadi masih ada manfaatnya bagi manusia. Nah, tinggal nanti kita apa namanya sembari AI berkembang kita juga harus pikirkan regulator-regulator supaya aman gitu kan ya. Diregulasi terus kan apa namanya supaya aman
penggunaan AI-nya gitu ya. Jadi saya kira ini suatu keniscayaan ya, ada apa namanya AI itu berkembang terus ada HAM atau apa namanya kerusakan yang ditimbulkan oleh AI ke manusia itu suatu apa namanya keniscayaan karena ada suatu perkembangan gitu kan ya. Nanti tinggal kita apa namanya manusia juga harus berkembang gitu supaya AI-nya itu ya safe lah, safety gitu kan ya. Kayak pesawat gitu kan dibuat sangat safety pun masih ada kecelakaan gitu kan ya. Saya kira itu seperti itu apa namanya sudut pandang saya apa namanya nanti kita juga sebagai manusia akan berkembang juga. Mungkin itu. Baik, untuk Kak Bayu apakah sudah terjawab? Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Di sini ada pertanyaan, dari sekian banyak metode atau jenis machine learning, bagaimana cara kita memilih mana metode yang cocok untuk digunakan pada data tertentu gitu? Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan metode machine learning? Oke. Nah, soal itu balik lagi ya tadi yang apa namanya yang bisa diperhatikan itu yang paling umum orang perhatikan itu dia itu masuk task yang mana, apakah supervised ataukah unsupervised ataukah tadi reinforcement learning gitu kan ya. Tiga apa namanya yang itu dulu sih yang utama. Kalau tadi kan ciri khas apa namanya supervise itu harus ada gurunya gitu kan, harus adanya. Nah, kalau di data kita itu kita menemukan satu label yang apa namanya yang belajar yaitu berarti ya, kan kalau di data kita tuh kita tidak menemukan label ya atau gurunya, nah itu kita masukkan ke dalam unsupervised gitu. Nah nanti kan tadi kan saya listkan ya apa namanya di supervised itu ada beberapa metode. Nah itu nanti yang akan jadi bahasan gimana caranya apa namanya memilih metode yang terbaik. Itu ada apa namanya ada mungkin langkah-langkahnya gitu ya. Jadi memilih mana yang memilih metode mana yang diterapkan kemana ya tadi saran saya sih tentukan dulu apa namanya ini supervised task atau unsupervised task atau reinforcement task gitu. Kalau reinforcement task kan kita apa namanya ilustrasinya nggak butuh data gitu kan ya. Kita cuman harus punya apa namanya dalam tanda kutip agen tadi ya, kemudian harus punya environment. Mungkin itu apa namanya nanti tinggal bahasan metode mana sih yang paling bagus untuk kasus A. Nah, itu kan harus kita evaluasi gitu kan ya. Nah, evaluasinya mungkin ilustrasinya kalau besok ya insya Allah ya di bagian supervised learning ya. Mungkin seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih nih atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan berikutnya lagi nih Pak. Apa sebenarnya itu? Apa pengaruhnya dengan model akhir yang didapatkan? Seperti itu Pak. Ya, testing dataset dan juga training dataset. Testing dataset namanya kalau kita apa namanya kita ingin si model belajar data itu datanya itu yang dimaksud itu adalah data training gitu. Jadi training dataset itu tempat si model itu apa namanya belajar gitu ya. Atau mungkin dalam statistik ya, dalam statistik itu kita melakukan suatu pemodelan itu di data tersebut itu, di data training gitu kan ya. Nah itu apa namanya mungkin training data. Nah kalau tes data tadi itu apa namanya data yang tidak kita gunakan untuk atau data yang tidak digunakan untuk model itu belajar atau data yang tidak kita terapkan pemodelan gitu kan ya. Misalnya apa namanya kalau di statistik ya regresi gitu kan ya. Kalau teman-teman punya data gitu ya, data X ada Y gitu kan ya. Nah itu kalau mungkin pernah regresi linear, dikeluarkan regresi linear ya langsung terap data ini kita punya data X, data ini ada X ada Y, kemudian apa namanya kita terapkan langsung model regresi dan keluar beta-betanya kan gitu kan atau apa namanya kalau kita punya data tuh di model regresi, tapi kita bagi dulu datanya gitu. Data ini testing. Nah, data training ini kita pakai kita terapkan dan dari data training ini kan kita dapat beta-betanya itu atau koefisien-koefisiennya. Nah, nanti koefisien-koefisien ini kan yang kita sebut tadi apa namanya si model itu belajar dari data itu yaitu hasil belajarnya kalau di model regresi itu koefisien-koefisiennya.
Nah, nanti apa namanya, kalau kita sudah punya koefisien-koefisiennya, tentu saja kita akan punya Y-nya kan nanti, apa namanya, Y duga, Y prediksi itu kan akan punya gitu kan ya. Karena X-nya kan tinggal dimasukkan ke apa persamaan model regresi tersebut kan ya. Nah, itu apa namanya, Y XX-nya atau peubah prediktornya atau peubah bebasnya itu kita ambil dari data testing yang tadi itu. Jadi data testing itu ya kita masukkan X-nya nanti apa namanya keluar prediksinya seperti itu. Nah, hasil prediksi dari data testing nanti kita apa namanya kita evaluasi nih. Ini apa namanya nilai outputnya ya, yang nilai sebenarnya ya. Itu kita evaluasi sedekat apa atau sejauh apa namanya nilai-nilai prediksinya dengan nilai evaluasi tersebut gitu. Nah, dari situ kita simpulkan, oh model ini punya kemampuan generalisasi yang baik enggak gitu kan ya. Lebih arahnya ke sana sih, data testing itu untuk menentukan kemampuan generalisasi gitu. Data training itu ya untuk kita mendapatkan tadi kalau regresi linear ya koefisien tadi gitu kan, atau untuk apa model itu belajar gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak atas jawaban pertanyaan tadi. Berikutnya ada lagi pertanyaan. Sebetulnya apa sih Pak maksud atau contoh dari reward dan punishment pada sebuah model dari algoritma machine learning yang sedang dibangun? Ya, oke. Reward dan punishment apa namanya? Tadi khususnya modelnya atau task-nya itu reinforcement learning ya, di luar itu. Reward dan punishment itu ya apa namanya? Kalau di penerapannya ya, yaitu tinggal dikasih aja apa namanya? Misalnya reward itu dikasih +1 gitu, punishment itu kasih -1 gitu kan. Ini secara penerapannya ya. Apa namanya? Kan balik lagi tadi tuh walaupun ilustrasinya ada robot, ada catur gitu kan. Apa namanya? Robotnya itu suruh belajar gimana main catur ya. Nah, itu kan kalau dia menang, dia dapat rewardnya gimana ya? +1 aja gitu. Karena kan apa namanya? Robotnya itu kan komputer juga ya, tinggal di +1 saja. Kalau dia kalah gimana tinggal -1 saja gitu ya. Ini secara penerapan seperti itu sih apa namanya kalau reward dan punishment itu ya tinggal kita +1 -1 gitu kan ya. Nah, mudahnya seperti itu. Ya itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya ya Pak, atas beberapa pertanyaan tadi. Semoga pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab semua. Tak terasa nih, ternyata waktu sesi diskusi ini telah habis. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sekiranya pertanyaan belum sempat terjawab, nanti kami akan segenap panitia akan membantu follow up kembali gitu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Mungkin saya ingin sedikit bertanya nih Pak, terkait agenda untuk besok. Mungkin kita bisa disebutkan gitu, kira-kira besok itu kita akan praktek menggunakan platform apa? Apakah Python atau Python saja gitu atau Google Colab atau yang lainnya gitu supaya para peserta bisa mempersiapkan. Ya, yang pertama sih kita akan praktek menggunakan apa namanya Google Colab ya. Mungkin apa namanya peserta bisa apa namanya buka Google Colab seperti apa terlebih dahulu ya. Google Colab itu bisa diakses dengan browser ya, jadi tidak perlu instalasi apa-apa. Dan Google Colab itu menjalankan apa namanya bahasa pemrograman Python. Jadi ya otomatis kita apa namanya akan belajar penerapannya di Python gitu kan ya. Nah, jadi kalau soal apa namanya besok itu biasanya saya akan share dokumen Google Colab-nya ya. Jadi teman-teman bisa buka dokumen itu ya sebenarnya bisa langsung running sih di Google Colab itu. Tinggal apa namanya tinggal copy aja dokumen tersebut gitu sih. Mungkin itu. Jadi apa namanya? Mungkin coba buka-buka Google Colab gitu ya. Karena besok kita pakai Google Colab. Itu aja sih mungkin. Oke, terima kasih Pak. Kami dari segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih Pak yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak untuk mengisi webinar pesta kali ini. Dan sebelumnya mungkin kita mengabadikan agenda pesta Dewan ini ya. Kita dokumentasi dulu nih bersama Pak Geri. Mungkin untuk KKHPD bisa tolong dibantu didokumentasikan. Dan langsung saja saya pandu ya untuk dokumentasinya. Boleh nih teman-teman yang mau on-cam terlebih dahulu.
Oke, langsung saja mungkin saya pandu ya. Untuk KKHPD udah siap kan? Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Geri. Saya mewakili seluruh panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya gitu atas kesediaan Bapak untuk mengisi webinar pesta hari ini. Selanjutnya, apabila Pak Geri terdapat agenda lain di luar webinar ini, mungkin sudah diperbolehkan ya Pak apabila ingin meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, Saya terima kasih Bapak. izin pamit ya. Terima kasih Pak Geri. Terima kasih Bu Dian, Bu Ya. Widianti. Izin lift juga ya semuanya. Terima kasih panitia, teman-teman dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Ibu. Baik, teman-teman peserta yang saya hormati, izinkanlah saya menyampaikan secara garis besar pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Pak Geri tadi. Untuk mudahnya, machine learning ini merupakan kajian yang membuat komputer gitu dapat belajar tanpa program yang eksplisit, atau dapat dibuat pengertian juga, machine learning merupakan bagian dari artificial intelligence yang menggunakan model statistik atau data mining agar komputer mampu belajar dari data. Dan berikutnya untuk ada 3 task nih yang paling terkenal pada machine learning. Yang pertama ada supervised learning yang tujuannya memprediksi nilai output pada data baru berdasarkan nilai output pada data yang dimiliki. Dan pemodelan pada supervised learning ini ada 2, yaitu regresi dan klasifikasi. Lalu task yang kedua ada unsupervised learning. Itu tujuannya untuk menemukan hidden pattern gitu pada suatu data. Dan yang terakhir ada reinforcement learning, yaitu tipe machine learning yang hampir tidak membutuhkan data. Dan reinforcement learning ini memberikan reward dan punishment gitu supaya si modelnya dapat belajar gitu ya istilahnya, dan melatih machine learning ini untuk dapat memberikan beberapa keputusan. Baik, akhir kata saya Catherine Natasha Stefani selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di agenda lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kakak MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih tadi kepada Pak Geri gitu ya atas pemaparan materi yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Kak Catherine gitu ya yang sudah memandu jalannya sesi pemaparan materi pada hari ini. Luar biasa banget nih ya Kak Diva ya, sesi materi hari ini ya. Benar banget. Nah, kepada para peserta nih, bagaimana pemaparan materi yang tadi disampaikan nih? Boleh yuk diramaikan kolom Zoom-nya dengan komentar atau pendapat seputar materi yang tadi baru aja dibawain. Boleh yuk diramein kolom chat-nya. Menarik kalau kata Adin. Mantap. Mantap tuh kata Kiki. Makin kepo, nggak sabar buat besok ya. Nggak sabar buat prakteknya nih. Iya, betul banget. Nah, ini berhubung karena kayaknya pada nggak sabar juga ya sama prakteknya gitu ya. Makanya nih ya, karena prakteknya itu bakal dilaksanakan besok gitu ya. Jadi, jangan lupa gitu ya, kepada para peserta untuk datang ke acara besok gitu ya. Iya, betul banget. Karena acara besok kita bakal praktekkan langsung gitu ya, dan tadi udah dikasih tahu juga nih platform yang dibutuhkan tuh apa aja, jadi teman-teman bisa dipersiapkan nih mulai dari sekarang. Betul, tadi pakai Google Colab ya katanya ya Kak Diva ya? Ya, betul banget. Oke, mungkin selanjutnya kami akan mengirimkan link presensi akhir dan juga post-test di room chat Zoom ya teman-teman. Kepada para peserta dimohon untuk mengisi link tersebut dan pengisian hanya bisa dilakukan sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Baik, sudah ada ya teman-teman linknya di chat, jadi boleh langsung saja diisi ya teman-teman. Oke, sepertinya berakhir sudah nih Kak Diva nih, agenda pesta kita pada hari yang pertama ini. Saya mau ngingetin lagi, jangan lupa kepada para peserta untuk mengikuti agenda pesta hari kedua yang akan dilaksanakan besok gitu ya, hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, karena kayak yang saya untuk kegiatan hari kedua ini bakalan ada praktek bersama gitu ya, bakal ada praktek
untuk penerapan machine learning dengan menggunakan Python gitu ya. Dan juga besok pada akan ada pengumuman pemenang lomba Smatik 3.0 untuk cabang Olimpiade, esai, dan juga infografis. Jadi jangan lupa nih ya kepada para peserta untuk datang ke pesta hari yang kedua. Begitu ya Kak Diva ya? Betul banget Kak Willy. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian acara hari ini dari awal sampai akhir nih. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan yang kami lakukan. Saya Diva Azarizara dan rekan saya, Willigis Eka Pranoto, selaku MC yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.